Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih. Bagaimana kabarnya? Sehat semua? Bapak Ibu yang di sini sehat? Tetap sukacita? Oke. Salam Patunggilan. Kami yang ada di sini semuanya mengucapkan salam sehat, tetap semangat, jangan kendor, dan selamat beribadah. Ibadah saat ini kita lakukan secara outdoor dalam bentuk ibadah ekspresif. Dan bulan November ini bagi GKJW merupakan bulan budaya, di mana kita menggali unsur-unsur budaya dalam peribadatan maupun dalam kegiatan-kegiatan di GKJW. Untuk itu, kami semua yang ada di sini mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian untuk melepaskan semua beban. Mari kita masuk ke hadirat Tuhan, memandang Yesus dengan sukacita melalui ibadah ekspresif ini. Kami mengajak semua bangkit berdiri dan mari kita memuji Kidung Jemaat 1. Haleluya. Jemaat dan kekasih-kekasih Tuhan dimanapun berada, selamat hari Minggu dan salam sejahtera. Kita patut bersyukur bahwa pada hari Minggu ini kita masih diperkenan Tuhan untuk menikmati keindahan hidup anugerah-Nya. Di tengah bulan budaya Gereja Kristen Jaya Wetan, mari kita khususkan peribadatan kita pada hari Minggu ini dengan pengakuan yang demikian. Pertolonganku datangnya adalah dari Tuhan Allah Bapa, Tuhan Yesus Sang Putra, dan Sang Roh Kudus, yang tidak pernah menegakkan setiap ciptaannya untuk hidup dalam kesendirian di tengah dunia yang penuh dengan kegelisahan saat ini. Maka turunlah atas saudaraku semua kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa serta Yesus Sang Putra. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk. Jemaat dan kekasih-kekasih Tuhan dimanapun saudara semua berada. Ibadah minggu kita kali ini dilandasi dengan sebuah tema.
yang terambil dari Roma 12 ayatnya yang ke-10. Roma 12 ayat 10 yang demikian. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Demikian firman Tuhan yang menjadi dasar ibadah kita, dan mari bersama kita menyambutnya dengan bersama-sama kita bernyanyi Kidung Jemaat 344 bait 1 dan 2. Jemaat yang terkasih, sebelum kita melanjutkan ibadah ini, mari kita bersama melihat ke dalam diri kita masing-masing. Betapa kita tidak layak di hadapannya. Saat ini, mari dengan kesungguhan hati, kita memohon pengampunan dari Tuhan, agar kita mendapatkan perkenan-Nya. Mari kita bersama berdoa melalui pujian Ya Allah Bapa. Puji sembah dan syukur
kekasih Tuhan dimanapun saudara berada. Demikianlah Tuhan adalah Tuhan yang maha baik. Bagi kita yang dengan tulus dan sungguh hati mengakui segala dosa dan memohon pengampunan, Tuhan berkenan memberikan warta anugerah bagi kita semua, sekaligus sebuah petunjuk kehidupan yang baru untuk kita menjalani kehidupan anugerahnya. Lukas 6 ayat 36 sampai 37 demikian. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Demikianlah warta anugerah sekaligus petunjuk kehidupan yang baru bagi kita semua. Mari bersama-sama kita menghayati betapa Tuhan baik kepada kita semua. Amin. Puji Tuhan, Dia telah memberi kita pengampunan. Oleh karena itu, mari kita wujudkan sukacita kita karena pengampunan yang telah Tuhan beri. Melalui pujian, ku heran Allah mau memberi. Jemaat terkasih, pembacaan Alkitab pada minggu hari ini terambil dari Matius 25 ayat 14 sampai 30. Sebelum itu, mari kita mohon pertolongan Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan atas berkat dan rahmat-Mu. Engkau telah memimpin kami ya Bapa di dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga kami sampai pada minggu hari ini Tuhan, di mana kami rindu bersekutu, memuji dan memuliakan Engkau. Pada kesempatan ini ya Bapa, kami akan belajar kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Pimpin dan sertai kami, supaya apa yang kami terima bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Engkaulah Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.
Ayat bacaan kita terambil dari Matius 25 ayat 14 sampai 30. Kami ulangi, Matius 25 ayat 14 sampai 30. Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, talenta Tuan percayakan kepadaku. Aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur dan memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan." Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu, sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya,
akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Berbahagialah bagi yang mendengarkan firman Tuhan dan menjalankan dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Demikian pembacaan Alkitab kita pada hari Minggu ini. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, serta kekasih-kekasih Tuhan dimanapun saudara semua berada. Tentu Anda semua sudah tidak asing dengan permainan anak-anak jungkat-jungkit. Saya yakin bahwa ibu, bapak, dan saudara semua pernah melihatnya, bahkan pernah memainkannya. Apa yang istimewa dari sebuah permainan anak-anak jungkat-jungkit ini? Ada 3 hal yang bersama-sama kita bisa mempelajarinya. Yang pertama, permainan jungkat-jungkit tidak mungkin dilakukan oleh satu orang saja. Ini yang menarik. Permainan jungkat-jungkit harus dilakukan oleh seseorang bersama dengan orang yang lain, sehingga permainan itu bisa dinikmati. Catatan yang kedua yang cukup menarik dari sebuah permainan jungkat-jungkit adalah mereka yang duduk di salah satu ujung dan di ujung yang lain, mereka haruslah mempunyai bobot atau berat badan yang setidaknya sama, kurang lebih sama. Kalau salah satu memiliki berat badan yang lebih berat, maka permainan ini pun juga tidak bisa dilakukan. Namun, ada hal ketiga yang menarik untuk kita catat. Kalaupun permainan ini dimainkan oleh orang-orang yang berbeda berat badannya, maka mereka yang memiliki berat badan yang lebih berat harus rela untuk melakukan sesuatu hal yang lebih. Sehingga ketika jungkat-jungkit ini merapat pada satu sisi, dia harus kemudian sedikit berdiri, ya, menambah tenaga untuk berdiri, sehingga saudaranya atau temannya bermainnya bisa juga merasakan kemudian ayunan atau jungkat-jungkit itu, dan mereka bersama-sama bisa menikmatinya. Lantas dari bacaan kita tadi, apa hal yang dapat kita pelajari bersama ketika kita juga berbicara tentang permainan anak-anak jungkat-jungkit tadi? Bagian Alkitab kita tadi yang memberikan perumpamaan tentang talenta memuat beberapa hal yang patut untuk kita hayati bersama. Mari kita perhatikan. Tuan dalam bacaan kita tadi mempercayakan masing-masing hambanya untuk mengupayakan talenta. Apa itu? Harta kekayaan yang dimiliki oleh tuannya. Dan menarik untuk kita perhatikan. Mereka diberi talenta dengan jumlah yang berbeda-beda. 5, 2, dan 1. Pertanyaannya adalah, mengapa Tuan ini mempercayakan talenta kepada hamba-hambanya itu
dalam jumlah yang tidak sama. Apakah tidak lebih baik kalau itu dibagi dengan jumlah yang sama kepada hamba-hambanya, sehingga katakanlah di antara mereka tidak mempunyai perasaan yang tidak enak satu dengan yang lain, dan itu terlihat lebih adil. Begitu seringkali kita berpikir. Namun mari kita perhatikan. Ternyata Alkitab mencatat mengapa talenta itu dipercayakan kepada para hambanya dalam jumlah yang berbeda-beda. Bahasa di dalam Alkitab mencatat masing-masing menurut kesanggupannya. Jadi kita bisa melihat dan memahami betapa Tuhan ini mengenal dengan baik hamba-hambanya. Sehingga kepada mereka dipercayakan talenta itu sesuai dengan kesanggupan masing-masing. Kesanggupan untuk apa? Satu yang menjadi harapan sang Tuhan. Kesanggupan hamba-hambanya untuk mengembangkan talenta yang dipercayakan kepada para hamba tersebut. Nah, ini adalah sesuatu hal yang patut untuk kita pahami bersama. Bahwa setiap kita diberikan talenta, dan talenta itu harus dikembangkan. Mari kita perhatikan, pengembangan talenta dalam kehidupan seseorang pasti melibatkan orang lain. Atau dengan kata lain, pengembangan talenta seseorang pastilah bermanfaat bagi orang lain atau sesamanya. Sebaliknya, ketika talenta yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita tidak kita kembangkan, maka besar kemungkinan kemampuan itu hanya dinikmati oleh dirinya sendiri. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita memperhatikan betapa Sang Tuhan dalam perumpamaan dalam bacaan kita tadi merespon sangat positif hamba-hambanya yang mengembangkan talenta-talenta yang dipercayakan oleh Sang Tuhan kepadanya. Namun mari juga kita lihat, kepada hamba yang tidak mengembangkan talenta, kepada hamba yang hanya memendam talenta itu, maka hamba itu dicampakkan. Nah, inilah kaitannya ketika kita berbicara tentang ilustrasi tadi tentang permainan jungkat-jungkit. Di dalam menjalani kehidupan anugerah Tuhan di mana talenta itu diberikan kepada kita, kita dipanggil untuk menghidupinya, mengembangkannya sehingga dapat bermanfaat bagi sesama kita. Tidak boleh talenta itu dipendam dan hanya untuk dirinya sendiri. Kita dipanggil untuk menyadari dan ingat ada sesama di dalam kehidupan kita. Dan setiap kita diberkati dan diberi anugerah Tuhan berupa talenta-talenta dalam kehidupan ini, maka tugas dan panggilan kita adalah untuk mengembangkannya sehingga bermanfaat bagi sesama kita. Jemaat dan kekasih-kekasih Tuhan dimanapun berada, dijiwai dengan tema Bulan Budaya Gereja Kristen Jaya Wetan, yakni Among Roso Tepo Seliro, kita diajak untuk membiasakan diri menghayati kehadiran sesama di dalam kehidupan ini.
Kita diajak untuk merasakan betapa kita tidak bisa hidup sendirian. Sama ketika anak-anak kita, adik-adik kita melakukan permainan jungkat-jungkit tadi, tidak mungkin sendirian. Harus ada yang lain. Dan itulah kehidupan. Ketika talenta kita kembangkan, kehadiran kita, keberadaan kita pasti menjadi berkat bagi sesama kita. Mari jemaat, kita sungguh membudayakan hidup yang saling sapa, karena saling sapa akan melatih kita untuk terus ada di dalam kesadaran. Oh iya, ada sesamaku di dalam kehidupan ini. Meskipun masa pandemi ini ya membuat kita semakin minim dalam perjumpaan dengan sesama, tetapi tentu saling sapa itu bisa kita lakukan dengan banyak hal, memakai atau menggunakan berbagai kemajuan teknologi yang saat ini ada di dalam kehidupan kita. Menjadi pribadi-pribadi yang among roso, tepo seliro, mau untuk terus saling sapa, inilah yang akan menjadikan kehidupan di tengah keprihatinan saat ini akan semakin indah. Ketika banyak orang yang hanya mengandalkan dirinya, yang tidak mau atau sulit menghargai sesama, panggilan kita justru sebaliknya. Hargai sesama, bermanfaat atau menjadi berkat bagi sesama. Apakah mampu di tengah situasi dunia yang memprihatinkan ini? Bersama Tuhan, kita pasti dimampukan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus, tibalah saatnya kita memperbaharui iman percaya kita. Untuk itu kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, kami persilahkan duduk kembali. Jemaat yang terkasih, tiba saatnya bagi kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Namun, mari kita dengarkan ayat pengantar persembahan. Ada tertulis di Mazmur 28 ayatnya yang ke-7. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Melalui ayat pengantar persembahan ini, mari bersama-sama kita mengucap syukur dan memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan dapat ditransfer, dititipkan kepada ketua-ketua kelompok, atau melalui QR Code yang tertera di layar di bawah ini. Mari bersama kita memuji Bila Kulihat Bintang Gemerlapan.
Jemaat kekasih Tuhan dimanapun berada, kini tiba waktunya bersama-sama kita akan menyatukan hati, kita naikkan doa syafaat kita, dan nanti kita akan mengakhirinya dengan mengungkapkan atau mengucapkan doa Bapa kami. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas karya kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas alam semesta yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Dan sungguh kami bersyukur atas sesama kami yang Tuhan perkenan untuk menjalani hidup di tengah-tengah dunia anugerah Tuhan ini bersama-sama dengan kami semua. Kami rindu Tuhan untuk mewujudkan kehidupan yang terus mengembangkan diri dan anugerah yang Tuhan berikan bagi kami, sehingga dapat bermanfaat dan menjadi berkat bagi sesama kami. Pada hari Minggu ini, di dalam peribadatan kami juga mengaturkan persembahan yang kami kumpulkan dari sebagian berkat Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kami. Kami yakin Tuhan berkenan untuk menyuci kuduskan persembahan kami ini sehingga dapat bermanfaat bagi pelayanan dan pekerjaan Tuhan di tengah dunia ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati tangan-tangan yang telah mempersembahkan dengan kesungguhan dan ketulusan hati. Dunia penuh dengan keprihatinan, namun kami yakin dan percaya tangan kasih dan penyertaan Tuhan tak pernah lekang dari kehidupan kami semua. Oleh karena itu Tuhan, berkati seluruh warga jemaat milik-Mu, berkati seluruh umat percaya milik Tuhan dengan berbagai tugas, tanggung jawab, dan pekerjaan mereka masing-masing. Sehingga semuanya dapat dilakukan dengan baik dan boleh menjadi jalan Tuhan memberkati kehidupan setiap umat percaya milik Tuhan. Kami doakan saudara-saudara kami semua yang sedang sakit, kiranya Tuhan berkenan menjamah mereka, sehingga kesembuhan, kekuatan boleh mereka rasakan di dalam kehidupan saudara-saudara kami yang sedang sakit. Mereka yang bergumul dengan pergumulan-pergumulan kehidupan, yang berbeban berat dalam kehidupan mereka, kiranya Tuhan menguatkan sehingga semuanya boleh terus ada di dalam pengharapan yang kuat, kokoh, teguh hanya kepada Tuhan. Sebab di dalam Tuhan kami yakin ada jalan keluar dari setiap persoalan yang dihadapi oleh tiap-tiap warga jemaat milik Tuhan. Perkenankan kami juga berdoa bagi keberadaan bangsa dan negara kami, Indonesia, di tengah situasi pergumulan oleh karena keprihatinan di masa pandemi ini. Berkati pemerintah kami, berkati seluruh warga negara Indonesia, sehingga kami semua dapat bersatu padu sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kami masing-masing untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik daripada situasi yang memprihatinkan saat ini. Kami yakin dan percaya Tuhan tidak meninggalkan kami, Tuhan tidak meninggalkan bangsa kami Indonesia. Kami pun berdoa bagi perdamaian dunia yang pada saat ini juga sedang mengalami gejolak. Kiranya Tuhan memampukan kami semua untuk sungguh menyadari, menghargai sesama kami, meskipun kami semua ada di dalam kepelbagaian, sehingga dunia yang indah yang telah Tuhan ciptakan dengan begitu baik ini boleh tetap senantiasa baik, oleh karena kami umat manusia yang mau hidup saling menghargai, saling menopang, dan juga saling mengembangkan diri. Dengan itu semua kami yakin dan percaya kebaikan dan keindahan hidup boleh nyata di dalam dunia
anugerah-Mu ini. Tentunya masih banyak hal yang ingin kami haturkan kepada-Mu ya Tuhan, yang masih ada di dalam hati kami masing-masing. Kami ingin menghaturkannya hanya ke dalam tangan Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau maha mengetahui segala pergumulan kami. Oleh karena itu Tuhan, doa-doa kami baik yang mampu kami ungkapkan maupun yang masih ada di dalam hati kami masing-masing, kami serahkan dengan penuh percaya akan kuasa Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Jemaat dan kekasih Tuhan dimanapun saudara semua beribadah, di dalam setiap peribadatan kita berjumpa dengan Allah dan sesama. Di dalamnya ada perjumpaan yang saling mengisi, saling menghibur dan menguatkan. Semua bagian ibadah sama pentingnya. Tidak ada yang satu lebih penting daripada yang lain. Tetapi yang terpenting dari semua itu adalah kita melakukan apa yang kita dapat dan kita renungkan di dalam peribadatan ini. Ingatlah firman Tuhan di dalam Yohanes 15 ayat 16 yang demikian. Aku telah menetapkan kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Amin. Kasihnya memimpin
Jemaat, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkatimu. Tuhan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Tuhan memberi kasih karunia, menghadapkan wajah-Nya pada